Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan dari otoritas yang lebih tinggi. Kita perlu pertolongan dari kuasa yang lebih tinggi, dan pertolongan yang menjamin, yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun jabatan kita, kita manusia terbatas yang dalam hitungan detik segala kekuatan kita bisa lenyap, segala jaminan yang ada di sekeliling kita bisa lenyap, dan hanya Tuhan yang sanggup menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saudara, kita menyadari betul bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saudara, ada di antara kita saat ini yang ada dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat berat, oleh karena masalahkah, oleh karena persoalankah, oleh karena penyakitkah, oleh karena beban ekonomikah, oleh karena masalah keluargakah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini dengar saudara, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong saudara, ada Tuhan yang siap menolong saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara punya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Kerinduan dan harapannya saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya saudara benar-benar mengalami pertolongan dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara ketika saudara belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini, dan saat ini saudara sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu saudara? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Saya akan membaca firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya.
Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana penulis Ibrani ini menegaskan kepada penerima surat Ibrani bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya saudara, setiap kita merindukan mengalami di mana Tuhan menolong kita, di mana kita mengalami pertolongan pada waktunya. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa kita bisa mengalami kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hari ini apapun kondisi saudara, bagaimana sulit pun, seberapa mustahil pun keadaan saudara saat ini, ada kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mendapat pertolongan saudara pada waktunya. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya kita merindukan pertolongan itu, dan saya pun rindu ketika saya memberikan renungan ini, ketika saya menjelaskan renungan ini, saudara memahami firman Tuhan dan kemudian berkomitmen menerapkan firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan saudara memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Bagaimana supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun itu, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Nah saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang saya rindu kita akan belajar. Sekali lagi dikatakan, dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu ditegaskan di ayat yang ke-16. Dan sebelumnya mulai ayat 14, penulis Ibrani ini menegaskan apa saja yang harus kita alami, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Saudara, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ditegaskan di ayat 14 ini adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Jadi untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki imam besar agung dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki imam besar agung? Memiliki Yesus yang menjadi pengantara. Imam besar itu tugasnya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Ketika umatnya berdosa, maka imam besar yang akan berdoa, yang akan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang terjadi di perjanjian lama saudara. Ketika umat-umatnya
memohon sesuatu, maka imam besarlah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Ketika umat-umatnya mau mempersembahkan sesuatu, maka imam besar yang akan menyampaikan persembahan itu kepada Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa imam besar itu menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Dan saat ini, saudara, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, firman Allah menegaskan bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah melintasi langit, artinya dia yang telah turun dari sorga ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dialah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki Yesus sebagai imam besar agung dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Yesus yang telah menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan? Artinya dia telah menanggung dosa saudara, dia telah menanggung segala beban dosa saudara. Saudara, apakah saudara sudah punya Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki imam besar, yaitu Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Kita harus percaya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah turun dari sorga, yang telah rela mati di kayu salib, berkorban bagi kita, menyerahkan segalanya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka dengan begitu kita telah memiliki imam besar agung yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saat ini, saudara, saya mau saudara semua yang mendengarkan renungan ini memastikan, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah percaya bahwa Yesuslah yang telah turun mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan dan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah saudara sudah percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara? Itu yang hari ini yang terpenting yang saya rindu saudara pastikan. Kalau saudara belum percaya saat ini, mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima setiap kita, saudara, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kehidupan kita di masa lalu. Saat ini ketika engkau sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang berdosa ini. Aku datang sujud di kakimu memohon pengampunan. Engkau Allah yang menanggung dosaku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan karena engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, pastikan saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan pengakuan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai imam besar agung saudara. Percaya kepada Yesus sebagai imam besar agung saudara. Yang kedua, saudara, yang harus ada pada kita, dikatakan masih ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan kemudian dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Di mana di dalam gereja mula-mula pada masa itu, saudara, seringkali mereka harus menghadapi masa-masa sukar. Apalagi pada waktu itu harus bertaruh nyawa, harus menderita dan sebagainya. Itu sebabnya seringkali di dalam surat-surat, baik dalam surat Paulus, baik dalam kitab Ibrani ini maupun surat-surat yang lain, seringkali ditegaskan tentang keteguhan iman, ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan.
supaya mereka tetap kuat sekalipun mereka harus menderita. Dan itu juga yang ditegaskan di sini, saudara. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jadi apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, teguhlah berpegang kepada iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong kita. Sebab dikatakan ayat 15, saudara, bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ditegaskan di sini bahwa imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menjadi pengantara akan menolong kita. Karena dialah pengantara kita, dia yang akan menolong kita. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, keberatan, beban hidup, persoalan, sakit kita, kesedihan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah imam besar kita. Itulah Yesus sang imam besar kita, saudara. Itu sebabnya dalam situasi apapun, seberat apapun beban kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, tetaplah berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan pernah goyah. Betapa berat pun, betapa sulit pun kehidupan saudara, jangan pernah goyah. Tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, saudara. Jangan pernah goyah. Dia imam besar kita, dia sanggup menolong kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang terakhir di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena kita telah mempunyai imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita, yang melayakkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena Allah telah menguduskan kita, maka kita kudus dan layak untuk berada di hadirat Tuhan, layak untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, gunakan waktu dan kehidupan saudara untuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apapun yang saudara alami, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun beban persoalan yang menindih kehidupan saudara, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberapa sulit pun saudara melangkah, tetaplah berlari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, protes, dan menjauh dari Tuhan, maka masalah yang jauh lebih besar akan menunggu dan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah, yaitu bagaimana kita mendapatkan pertolongan kita dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Hari ini kita ditolong, besok kita ditolong, lusa kita ditolong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana kita mengalami itu? Yang pertama, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai imam besar saudara, yang menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara teguh berpegang kepada pengakuan iman itu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak mau goyah, karena Yesus yang menjadi imam besar kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha saudara. Saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan saudara
menantikan pertolongan itu dalam kehidupan saudara. Miliki imam besar, tetap teguh berpegang kepada iman, dan kemudian dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, pastikan saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka.
Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.